Halo Sobat Primatek, balik lagi di channel Ujo Primatek. Di video kali ini gua akan sharing-sharing nih ke kalian gimana caranya ngebevel kaca menggunakan batu gerinda fleksibel. Oke bro, untuk di video kali ini jujur gua juga masih dalam proses pembelajaran ya kan. Cuma kurang lebih cara yang gue pakai ini adalah hampir sama dengan beberapa cara yang digunakan tukang-tukang kaca atau tukang-tukang granit dalam proses ngebevel materialnya gitu. Dan cara ini juga sebenarnya cocok banget buat pemula kayak gua ya kan, karena mungkin tahapnya kalau bisa dibilang nggak terlalu sulit gitu kan. Nah oke bro, di sini gua ngebevel kaca itu pakai 3 item batu gerinda. Di sini masing-masing 3 item ini fungsinya beda-beda. Nah pertama ini ada diamond wheel. Ini fungsinya memang untuk motong granit atau motong marmer nih. Cuma yang setahu gua di beberapa tukang di luar sana juga pakai diamond wheel ini untuk tahap proses pertama, yaitu menggerinda si kacanya. Awal kaca itu kan masih dalam bentuk sudut ya, maksudnya kotak gitu kan, pinggir kaca itu masih tajam. Nah fungsi diamond wheel ini yaitu untuk menghabiskan material tahap proses pertama gitu. Dan juga di sini kan gue pakai tipenya itu diamond wheel dari Nippon Resibon, karena menurut gue sih dia tajam untuk mengerinda kaca marmer atau granit yang campuran atau keras gitu kan. Nah kenapa dipakein gue pakai yang polos atau basah ini? Jadi kebanyakan di luar sana pun pakainya dia tipenya yang basah atau polos, jadi nggak pakai yang gerigi. Kalau pakai yang gerigi takutnya nanti menggerindanya itu jadi nggak apa ya, bentuknya itu jadi geradakan gitu, jadi nggak halus lah. Mungkin kalau pakai yang tipe polos ini kan nggak ada celah-celah gerigi tuh. Nah jadi ini mungkin lebih cocok untuk mengerinda bagian kaca itu gitu. Nah setelah tahap pertama nih kalian pakai diamond wheel ini, nanti kan materialnya berkurang tuh ya kan. Tapi habis itu baru kalian pakai yang tipenya ini batu gerinda fleksibel. Nah di sini gue pakainya merek Ultra, tipenya GC, fungsinya untuk marmer, granit dan kaca. Nah kalian juga harus sedikit paham tipenya itu harus tipe yang menggunakan khusus untuk material kaca atau granit atau marmer. Jangan kalian pakai tipe yang untuk stainless atau untuk besi, karena komponen yang ada di dalam batu gerindanya juga udah beda-beda. Setelah tahap pertama nih kalian ngebentuk apa sih, ngebentuk sudut kemiringannya itu, bevelnya itu. Habis itu baru kalian pakai batu gerinda fleksibel ini. Nah ini proses kedua, jadi pengurangan materialnya itu lebih, kalau bisa dibilang lebih halus gitu. Jadi ngabisinnya tuh nggak ngemakan material itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau kalian pakai yang batu gerinda yang fleksibel ini, abis udah ngebentuk sudutnya itu, kalian kan harus ngalusin kan. Gua ngalusin ini juga pakai dari Nippon Resibon, tipenya itu high lap. Gue pakai gritnya itu yang 1000 gitu kan. Sebenarnya sih proses ngebevel kaca itu kalau bisa dibilang ada beberapa tahap gitu kan. Jadi supaya hasil bevelnya itu pinggirnya itu bener-bener kilap lagi atau seperti kaca lagi gitu kan. Nah karena di sini gua nggak ada alatnya, jadi gua pakai yang high lap ini, karena fungsi high lap ini juga sebenarnya untuk kaca gitu, untuk poles kaca gitu. Cuma mungkin kalau di luar sana di tukang kaca khusus mereka ada obatnya, ada cairan khusus untuk menghilapkan, itu ada caranya lagi lah gitu. Cuma di sini kan gue pakai cara simpelnya aja. Oke bro, untuk kacanya sendiri di sini gue pakai kaca biasa ya kan, tebalnya itu sekitar 8 mili itu. Nah di sini juga gue sebenarnya iseng ngebevel itu gue bentuk seperti kayak bingkai foto gitu guys. Jadi gue ngebevelnya itu 4 sisi bro. Oke bro, buat lebih jelasnya atau lengkapnya kita cek aja nih videonya. Nah kacanya sih tadinya itu gue masih lembaran ya, dan di sini gue potong itu sekitar 10 cm kali 10 cm ya kan, jadi bentuknya kotak bro. Nah setelah kalian potong nih ya kan 10 cm dan 10 cm, tahap pertama itu bro, ukur untuk ukuran bevel. Jadi gua itu pakai ukurannya 1,5 bro, 1,5 cm. Jadi setiap sisinya kalian garisin dengan ukuran 1,5 cm. Nanti itu adalah untuk jarak si bevelnya gitu bro. Jadi supaya terlihat rapi atau sampai mana sih gua harus ngebevel. Nah
sampai tanda garis merah itu bro, kalian harus ngebevel pada kacanya. Nah, setelah kalian empat sisinya itu kalian garisin, nah kalian langsung ke tahap proses penggerindaannya nih. Jadi maksudnya dari tadi yang udah diukur baru kalian bevel menggunakan diamond wheel atau diamond cutter. Di sini gua pakai mereknya Nippon Resibon, tipenya itu polos ya bro, jadi tipenya itu tidak bergerigi. Nah, bisa dilihat tuh bro, kayak di video itu tahap prosesnya itu menggunakan diamond cutter atau diamond wheel. Kebanyakan memang tukang-tukang kaca itu biasanya pakai diamond wheel untuk menghabiskan si material kacanya ini terlebih dahulu gitu. Setelah material kacanya udah habis ya kan, atau udah sesuai sama garisnya atau sesuai yang kalian pengen, baru nanti di finishing pakai batu fleksibel tipenya itu GC untuk kaca. Nah, bisa dilihat kan bro, kayak gitu. Jadi kalian itu menghabiskan sisi pinggirnya itu sampai tanda garis merah menggunakan diamond wheel atau pinggir-pinggir diamond wheelnya lah. Semuanya kalian lakuin ke 4 sisi ya bro. Jadi yang udah kalian garisin itu semuanya itu di bevel satu persatu. Yang pasti sih kalau ngebevel ini butuh kesabaran juga. Nah, ini dia bro, ini adalah bevel yang udah dibuat sebanyak ke 4 sisinya gitu. Jadi nah ini kan masih agak kasar nih. Nah terus tahap selanjutnya itu baru kalian poles menggunakan batu fleksibel ya kan. Nah di sini sih gue pakainya Ultra Flex ya kan, tipenya GC atau khusus untuk kaca ya bro, kaca, marmer atau granit. Sama bro, cara pengerjaannya sama. Jadi keempat sisinya itu kalian gerinda secara pelan-pelan aja, santai aja ya kan, nggak usah pakai tekanan. Terus juga pinggir-pinggirnya ya kan, kalau kalian mau rapihin bisa juga. Jadi ini apa sih, tahap keduanya gitu bro. Nah kalau udah selesai nih bro, dari tahap kedua tadi ya kan, sebenarnya masih ada proses lagi sih kalau di tukang-tukang kaca itu. Cuma karena alatnya minim, jadi gue pakai alat poles biasa gitu kan. Gue pakai di sini merek Resibon, yaitu tipenya High Lap gitu bro. Sama bro prosesnya kurang lebih. Jadi keempat sisinya itu kalian poles menggunakan High Lap ini. Jadi sebenarnya tuh prosesnya ada lagi sih sebenarnya gitu kan. Cuma karena berhubung alatnya minim, jadi gue langsung ke bagian yang ini aja gitu. Makanya sebenarnya prosesnya mungkin menurut kalian belum terlalu sempurna nih bro. Jadi harap maklum aja. Cuma di sini gue ngejelasin cara ngebevel kacanya itu seperti itu kurang lebih gitu. Keempat sisinya itu semua gue poles ya bro. Jadi biar rapi. Nah itu dia bro, hasil yang udah kita poles menggunakan High Lap ya kan. Ya sebenarnya sih masih agak burem ya, masih agak butek. Cuma sebenarnya ini udah halus banget gitu, jadi nggak akan melukai tangan gitu kan. Mungkin kalau di tukang kaca itu dia pakai obat atau cairan apa gitu supaya pinggir bevelnya itu juga akan terlihat mengkilap lagi gitu kan. Oke bro, mungkin itu aja nih video dari gua. Nah, gua juga minta maaf banget nih kalau misalkan ada salah-salah dalam pembuatan videonya atau ada salah-salah dalam proses pengerjaannya. Karena di sini gua juga masih proses pembelajaran, jadi maklumin aja ya bro.
Oke, tapi kurang lebih step by stepnya mungkin seperti itu bro. Oke bro, di video kali ini sampai sini aja nih ya kan. Nah cuma hasilnya nanti ini akan gue kreasiin lagi nih. Nah penasaran kan? Kalau kalian penasaran nih, gue akan membuat di video selanjutnya nih bro. Akan menjadi apakah si hasil yang sekarang? Kalian tunggu aja videonya. Nah oke bro, kalau kalian pengen dapetin produk-produk yang gue pakai, kalian bisa cari di toko-toko teknik yang dekat-dekat rumah kalian atau dekat-dekat daerah kalian, dan juga kalian bisa cari di toko online ya kan. Di toko online kan banyak tuh, kalian tinggal pesen datang ke rumah baru kalian pakai, simple banget. Jadi nggak usah takut kalian susah nih buat ngedapetin bahan-bahan yang gue pakai. Oke bro, jangan lupa nih kalian juga subscribe dan kalian like juga video gue yang ini nih. Nah supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang lain nih. Oke bro, dan gue juga mau ingetin sekali lagi supaya kalian follow Instagram dan Facebook kita supaya kalian selalu dapat update terbaru dari kita. Sekian dari gua. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya ya bro.